Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan? Sebelah kanan udah, kiri belum? Yang udah berarti udah makan pagi, yang belum berarti belum makan siang. Yang penting sehat walafiat, amin. Kalau ada kacau yang pecah, jangan disimpan dalam tempayan. Udah lama aku ceramah, baru inilah di atas tangkahan sampan. Memang agak lain pentas sekali. Kutanya tadi apa konsepnya kok Bang? Iko konsepnya entah apalah katanya. Yang penting supaya Ustadz selamat menyeberang laut merah kok sampai kakek. Jadi kaso aku kok kini sedang di atas pelabuhan. Jadi di bawah kok ada ikan senangin, ada ikan pari, ada ikan buntal, macam-macam lah. Yang penting semua wak sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Setiap provinsi cuma dapat jatah ceramah Abdul Somad sekali setahun. Sulawesi Selatan, Makassar sekali setahun. Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekali setahun. Maluku sekali setahun. Jadi aku tanyalah Ustadz Yahya yang membawa aku ke sekeliling Rokan Hilir. Awak sekali kok kemana-mana aja. Pertama awak ke Penipahan, yo. Sesudah itu kemana lagi? Sesudah itu ke Labuhan Bilik. Sesudah itu Simpang Kanan. Sesudah itu ke Bagan Siapi-api. Sesudah itu ke Kubu. Baru bulan lalu ke Kubu. Kenapa Kubu kok sampai 2 kali setahun kataku? Lama aku temonong. Jangan-jangan ada orang nak mencalon gubernur sekali lagi nampak. Apa kenapa Kubu? Lama aku terfikir, kenapa Kubu kok dapat sampai 2 kali? Dah terlintaslah jawabannya tadi waktu duduk. Ingat aku hadis dakwatul mazlum la turad. Doa orang teraniaya dikabulkan Allah. Uang Kubu kok teraniaya. Apa yang Ustaz rasakan teraniaya? Jalannya macam lubang kulam ikan. Itulah agaknya yang membuat aku bisa datang 2 kali ke Kubu. Mana bukti doa orang Kubu kau makbul? Bisa pula musim hujan tak hujan, tapi panas pun tidak. Itu kan luar biasa. Pokoknya asal agak panas berhenti aku ceramah. Kabul doa orang Kubu itu. Setahu aku dalam perjalanan hidup, selama kenal orang Kubu kau baik-baik. Memang ada beberapa orang tak baik, tapi dah mati. Aku kuliah di IAIN Susko tahun 1996. Nama dosen kami bahasa Arab, S1-nya dari Al-Azhar Kairo Mesir, S2-nya dari Lucknow India. Namanya Ustadz Haider Wafa, orang Kubu, sudah meninggal. Untuk Ustadz Haider Wafa, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dosen aku baik. Balik aku dari Maroko yang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKB. Banyak aku dinasehatinya tentang kehidupan. Kau murid aku Abdul Somad, kau sampai mati jadi ustad. Iyalah ustad. Itulah maka jangan khawatir aku mencalon itu ini, tidak. Aku berkeliling ini jadi ustad sampai mati insyaallah. Ibu setuju? Jadi jangan takut Ustaz Somad nanti mencalon, tidak. Sedang jadi wakil presiden aku tahu enggak. Apalagi lah jadi bupati gubernur. Jadi jangan khawatir kalau aku berkeliling-keliling nih, bukan kampanye, tidak ada unsur politik apapun, semuanya mengajak orang ke jalan Allah insyaallah. Dan yang menasehati aku supaya istiqomah dakwah ini orang Kubu. Waktu kuliah di IAIN itu aku jurusan bahasa Arab. Kakak kelas kami adalah orang paling tinggi, namanya Bang Sam. Itulah jadi Pak Camat tadi. Kalau tuan membeli ragi di Boli, di Pangkalan Dodek, orangnya memang tinggi, tapi kata sambutannya pendek. Sekarang dia sudah jadi doktor, namanya Dr. Safrizal MAG MSAG MIS. Itu susah juga menghafal detailnya itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sesudah itu dari IAIN aku ke Mesir. Di Mesir aku kuliah di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada kakak kelas kami, alumni dari Al-Wasliyah Medan Jalan Ismailiyah. Belajar dia di Al-Azhar Kairo, orang Kubu, sekarang dosen di UIN Suska Fakultas Syariah, namanya Ustadz Samsudin Muir. Kenal ibu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selama dalam perjalanan ini orang Kubu ini terkenal baik, orang Kubu ini terkenal disiplin, orang Kubu ini terkenal taat pada agama, dan mereka menuntut ilmu. Bayangkan, Ustadz Khaidir Wafa tahun 80 sudah di Al-Azhar Kairo Mesir. Sekarang tahun berapa? 2022, 42 tahun yang lalu dia sudah sampai ke Mesir. Kenapa orang Kubu bisa ke Medan Al-Wasliyah? Kenapa orang Kubu bisa ke Mesir? Kenapa orang Kubu bisa ke Lucknow, India? Karena Kubu tempatnya strategis, dia di tepi laut. Orang Kubu belajar langsung dari Laut Kubu ke Tanjung Balai Asahan, dari Tanjung Balai langsung dia ke Makkah. Itulah mengapa mereka diberkati dulu. Dulu orang Kubu hebat-hebat. Sekarang apa yang dikenal dari Kubu? Sekarang yang dikenal dari Kubu adalah hebat juga, cuma payah aku menceritakannya. Mudah-mudahan Allah menjaga Kubu ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan dari Kubu ini lahir anak-anak penghafal Quran. Maka pentas ini tolong, walaupun tablik akbar nanti udah selesai, jangan dibuka Pak Panitia, sampai lapuk, sampai tumbang sendiri baru buka, supaya anak-anak Kubu ini tahu begini orang Kubu memuliakan ustadz membuat tablik akbar. Di tempat lain dipasangnya meja, panggil ustadz, duduk ceramah, habis selesai. Dibuatkan berapa batang pokok pinang tumbang. Ini nampaknya 17 Agustus nanti memanjat tiang listrik uang Kubu. Berapa pokok kayu tumbang menyusun. Masya Allah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Kubu lah lewat di karpet merah. Luar biasa. Ya Allah, balaslah kebaikan panitia-panitia tablik akbar ini ya Allah. Capek saya mencari kekurangan-kekurangan panitia ini, tak dapat. Tapi kalau mau dicari-cari dapat juga. Apalah kurangnya Pak Ustadz? Lama lah udah aku berceramah, baru di Kubu inilah dibuat orang gambar yang senyumnya agak pahit dan masam. Kenapa lah gambar itu kalian ambil? Begitu banyak gambar yang senyumnya manis. Aku waktu tengok, la ilaha illallah, ingin betul aku jumpa siapa membuat poster balehu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipikir-pikir sekali lagi ada juga eloknya. Kalau dibuatnya yang tersenyum manis tuh banyak anak gadis meleleh. Kalau menengok itu tak jadilah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan hari baik, bulan baik, berjumpa dengan orang paling baik, di tempat yang terbaik, di masjid yang cantik dan indah. Apa tema awak? Memperuat ukhuwah. Ukhuwah bukan kuah. Jangan balik dari sini nanti ditanya sama anak, dari mana mak? Tablik akbar. Siapa penceramah? Ustaz Somad. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Katanya mempererat kuah awak. Mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Bagaimana cara mempererat ukhuwah? Yang pertama, ukhuwah kita kuatkan di masjid. Tidak ada cara memperkuat ukhuwah selain di masjid. Maka sholat 5 waktu ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berjumpa satu hari 5 kali di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat pak? Alhamdulillah. Tapi katanya tak boleh bersalaman sesudah sembahyang Ustaz. Siapa melarang bersalaman sesudah sembahyang? Jangankan bersalaman, kontut pun boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi lah bersalaman. Apa dipermasalahkan bersalaman sesudah sembahyang? Abdul Somad ini menjawab pakai otaknya saja. Ini tidak pakai dalil. Yang bercakap itu bukan aku, Wak. Yang bercakap itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu imam ahli hadis. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj,
kalau sebelum sembayang dia tidak bersalaman, masuk ke masjid sembayang, Allahu Akbar, selesai sembayang dia bersalam, Assalamualaikum, hukumnya sunnah karena dia belum ada bersalaman. Tapi kalau masuk masjid dia bersalaman dulu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sesudah itu dia sembayang, sesudah sembayang baru dia bersalaman, hukumnya mubah. Bersalaman itu hukumnya dua. Kalau sebelum sembayang dia sudah bersalaman, maka salam sesudah sembayang hukumnya. Memang payah aku tanya pada orang belum makan memang. Kalau belum sembayang dia tidak salaman, sesudah sembayang dia salaman, hukumnya sunnah. Kalau sebelum sembayang dia sudah salaman, sesudah sembayang dia salaman, hukumnya mubah. Kalau sebelum sembayang dia tak salaman, sesudah sembayang dia salaman, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sembayang salaman. Itu tak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Batal sembayang. Jadi di masjid sampai awak menyambung silaturahim. Dulu ada pak tua Pak Haji sebelah kanan kau selalu sembayang. Ya, mana udah 2 hari tak nampak? Kemana nyepoi? Nyokono serangan. Serangan apa? Serangan jantung. Bukan serangan Rusia ke Ukraina, bukan serangan Argentina ke Perancis. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa mengisi sholat berjamaah. Kenapa lah sampai membuat-buat pentas? Kenapa tak dibuat tablik akbar dalam masjid? Masjidnya cantik, kubahnya omeh, kaya luar biasa uang kubu kok. Sebetulnya tak perlu pakai anggaran APBD, APBN untuk mengaspal, jual aja kubah omeh kok. Berkeramik jalan tuan, terpeleset-peleset atu-atu masuk ke parit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tabligh akbar tak dibuat dalam masjid? Karena ada maaf cakap. Ada orang yang sedang berhalangan, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Maka kalau dibuat dalam masjid, mengango-ngango lah dia di luar masjid, macam mendonga sandiwara radio. Maka dibuat di tanah lapang. Kenapa tak dibuat dalam masjid? Kalau dibuat dalam masjid tak muat manusia sebegini banyak. Ini kubu guys. Kalau sampai lain masjid pun tak penuh. Tapi kalau kubu, masyarakatnya religius, suka pada pengajian, mereka datang berbondong-bondong. Mana contoh? Nih datang. Tak dapat karpet, tak dapat tempat duduk, tak dapat tenda, datang. Pagar pun mereka jadikan tempat duduk. Ini kubu, bukan sembarangan orang. Mereka dididik dengan religius, mereka orang yang taat kepada Allah, mereka yang datang walaupun sakit-sakit mereka datang. Yang sakit-sakit jangan cemas, ambulan 2 udah siap. Kenapa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak dibuat tabligh akbar dalam masjid? Ada orang yang trauma, ketakutannya ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya tidak ke masjid Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Kawan aku 2 hari ke masjid mati. Apalagi masjid ni kadang jamaah ni tidak semuanya salah. Jamaah ni mau ke masjid, tapi ustadz ini tiap malam Senin judul ceramah ustadz, malam ini pengajian kita malam pertama di alam barzah. Malam yang kedua bagaimana persiapan mati. Udahlah judul ceritanya mati, di pintu masjid tu sebelah kanan diletakkan pula keranda jenazah. Jadi jamaah ni ketakutan, iman belum kuat. Inilah maka dibuat di halaman masjid. Jadi kalau ada orang ragu masjid penuh tak muat tabligh akbar ceramah, insya Allah nanti akan ada tabligh akbar berikutnya. Pentasnya sudah siap, panitianya sudah siap, tapi jangan lupa membalikkan karpet yang dipinjam. Ini kontah bunga-bunga siapa, tolong balikkan. Jangan sampai nanti sesudah acara ditanya orang, siapa tabligh akbar? Ustaz Somad. Bagaimana rasanya tabligh? Entahlah, bunga aku hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap meramaikan sholat berjamaah di masjid. Ada orang semua hidupnya ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, yang kedua jenazah. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma sekali. Itu pun imam meminta kepada makmum, tolong bawakan jenazah, kendaraan kerandanya masuk ke dalam. Inilah orang yang angkuh dan sombong. Ayalah salat, Allah pak
bala 6. Kau tak ke masjid? Masih sembahyang ini kan panjang lagi waktu sembahyang nih. Memang waktu sembahyang panjang, tapi malaikat maut udah sampai ke pelabuhan. Tak lama lagi datang kemari. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, uang susah tapi copek. Mati menghadap Allah yang awak bawa sembahyang. Walaupun bini ini sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak konyang, tidur tak lelap. Tapi kalau abang nih mati, ibu mau ikut? Jelas pak? Kita ulang sekali lagi. Kalau bapak nih mati, ibu mau ikut? Lah. Sembayang itulah yang akan menolong awak di hadapan Allah. Bukan kata aku, kata Nabi Muhammad, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, sembayang. Tapi ibu mentang-mentang udah tablik akbar, ceramah, pengajian, jangan balik dari sini menjadi penceramah pula. Balik ke rumah, bang, duduk sekali. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu tak usah menceramahi laki, karena yang wajib nyuruh sembahyang itu laki menyuruh bini. Nanti ibu sambil menyanyi aja mengacau teh pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, macam kau bang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau kau mati aku berlaki lagi. Menangi jam meniti air mata sampai hati kau. Makanya abang sembahyang. Nanti kalau abang iyo, kalau langsung mati, kalau tergolek di ruang ICU, ayalah salat. Menangis pun bibir tak bisa dua-dua, sebelah nangis. Untunglah bini tadi uang kubu yang setia sampai mati. Sabar ya bang, sabar bang, jangan menangis bang. Ikut tak lama, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Untunglah dapat bini uang kubu yang baik-baik. Coba kalau orang lain, dulu tunggu dulu tak sembahyang, mati, coba mati. Jangan sampai awak mati balik dari mengembumikan jenazah. Apa kata orang yang memikul jenazah? Memang boleh jenazah pulang, gara-gara tak sembahyang. Apa yang boleh? Boleh daki dosa. Alhamdulillah, dulu kabarnya orang kubu ada beberapa orang tak sembahyang, tapi kini lah mati. Ini yang hadir ini semuanya solat. Ya Allah, bukakan pintu hati suami-suami yang belum solat ya Allah. Banyak lagi kalian tak sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila awak bersilaturahim di masjid, selain di masjid, di mana awak silaturahim? Silaturahim PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Uang kubu masih ada maulid Nabi? Ada maulid Nabi pak? Ada. Orang Melayu setahu aku, maulid Nabi tidak menunggu Rabiul Awal. Ada anak lahir maulid Nabi, ada orang nikah maulid Nabi, ada orang bersunat maulid Nabi, ada anak akikah maulid Nabi. Betul tuh bu? Apa yang betul nih? Maulid Nabi. Ada orang membuat maulid Nabi waktu mengayun anak, ada membuat maulid Nabi waktu akikah anak, ada membuat maulid Nabi waktu akan nikah anak. Tak ada. Membaca barzanji itu apa? Barzanji itulah maulid Nabi makcik. Abtadiul imla abismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma'ana lahu wa aulah. Masih ada orang kubu baca barzanji? Masih ada orang kubu baca marhaban? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu waktu kocik-kocik itulah yang paling kutunggu. Kenapa? Karena tak lama sesudah itu keluar kulit kuning sama ayam panggang. Kalau masih ada itu bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan. Acara Maulid Nabi sebelum hari hanya
maka diadakan lomba barzanji di atas pentas iko. Setuju? Sebelum hari H, lomba baca barzanji marhaban pakai grup-grup di atas pentas iko. Yang juara 1 akan berangkat umroh ke tanah suci. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Tanya sama Ustadz Yahya kok. Bulan Februari ada namanya umroh akbar bersama Ustadz Somad. Ustadz Yahya akan membawa umroh tiap bulan. Ongkos insya Allah diskon. Kalau untuk uang lain 35 juta. Untuk uang kubu 34 juta 999 ribu. Di awal nama konal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekedar maulid, mengaji, sambutan, baca Quran, tapi adakan lumba azan. Setuju adik-adik dibuat lumba azan? Jangan sampai yang azan zaman ayah awak dulu itu juga lah yang azan lagi sekarang. As-salatu khairum minan naum. Bukan lari setan. Makin koncang kipas setan. Ha, kata setan. Coba kalau anak-anak muda ini dibuat musabaqah lomba azan. So, Kabupaten Rokan Hilir, anak-anak muda nih yang diminta azan hari Jumat, azan subuh, dipasangkan daftarnya. Ibu setuju? Bapak setuju? Tinggal anak-anaknya kita suruh pergi azan ke masjid. Hari Senin si fulan, hari Selasa ini suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan pontang-ponting masuk ke dalam laut. Ini yang azan terlalu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa main-main? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti ada Isra Mi'raj, Bapak Ibu buat acara pentas nih, jangan dibuka. Maulid Nabi di sini, Isra Mi'raj di sini, nuzul Quran di sini, menyambut tahun baru hijrah di sini, melepas jamaah haji di sini. Tapi tolong panitia periksa-periksa juga mana tahu ada yang lapuk di bawah. Takutnya pas awak sedang acara tumbang, viral. Acaranya tak seberapa, malunya luar biasa. Ditulis orang di koran, gara-gara mengikuti pesan Abdul Somad. Aku juga yang kono. Mana kamera yang dari atas nih? Tak ada orang kubu kau yang punya drone. Kusangkot drone, punya bulu. Naikkan ke atas, tunjukkan begini orang kubu di halaman masjid raya. Nampakkan pentas dengan daun nipah nih. Tunjukkan batang-batang pinang yang korban hampir tumbang ini. Nampakkan semuanya. Beginilah orang kubu membuat tablik akbar serius. Ada nilai religinya, ada nilai budayanya. Betul? Masya Allah, ini ada ibu-ibu yang khusus di pentas, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Rupanya ibu-ibu ini khusus dapat pentas ya. Jadi kalau ibu mau dapat pentas, mendaftarlah ke BKMT. Gunanya untuk melembutkan hati. Jadi kalau ada ibu yang laki hatinya keras, maka banyak-banyak bersodakoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bangga dengan masjid yang besar, karena kalau tidak ada orang yang sholat di dalamnya, satu daerah kubu ini dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang azan zuhur di sini, ada yang azan asar, ada yang azan subuh. Alhamdulillah, aku tak tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Pernah kami lewat dari Pekanbaru, mau sholat subuh, penggalangan dana untuk Palestina. Berbunyilah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun singgah, tengok masjid berkunci. Masjid berkunci. Rasa-rasa mau saya tulis aja di depan, masjid hanya buka sholat Jumat saja. Masjid kalau tak ada sholat subuh, tak ada sholat zuhur, hanya sholat Jumat, hanya sholat maghrib, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kubu ini dilaknat setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupatinya tak sebut kawan awak. Pak Camat tak sebut abang kelas awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita mau selamat supaya jangan diganggu setan, tidak ada cara lain kecuali meramaikan dengan sholat berjamaah. Ibu jawab dengan jujur, ramai orang sholat berjamaah di sini? Tidak, kata ibu.
Awas kalian Pak. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini semangat sholat berjamaah. Jangan sampai imam jadi imam, dia jadi makmum, dia jadi yang membersihkan lantai, dia juga yang azan. Na'udzubillah. Ketika ditanya, kenapa kalian tak ke masjid? Sholat berjamaah itu fardu kifayah. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya menjadi keras. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya susah menerima hidayah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah jauh dari rahmat Allah SWT. Balon siapa lope itu? Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan diganti Allah dengan balon yang baru. Begitulah ruang kubu ini datang membawa anak-anak. Anak menangis dibolikan balon telope pula. Diganti Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Semua tetesan peluh keringat karena panas, kaki yang melangkah, semua itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua insyaallah. Semua yang hadir tabligh akbar ini bubar dari sini dosanya diampunkan Allah, kecuali utang. Semua rezekinya dibukakan Allah. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Banyak juga kubu utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang sudah Jumadil Akhir, tak lama lagi Rajab, tak lama lagi Sya'ban, tak lama lagi Ramadan. Insyaallah Ramadan pentas ini belum tumbang lagi, dipasang lilin-lilin menyambut malam Lailatul Qadar, nampak semaraknya. Tapi jangan pula kalian bakar atap biar lebih semarak Pak Ustaz. Membuat ini susah, tapi menjaganya jauh lebih susah, betul? Apalagi di tempat kita ini hujan, boleh jadi lapuk. Menjaga persatuan jauh lebih susah lagi. Siap menjaga persatuan? Orang kalau sudah ikut di antara menjaga persatuan, pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, hari besar Islam. Yang ketiga, masih ada wirid Yasin di kubu. Hari apa Bu? Hari Jumat. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin Pak? Hari apa Bapak wirid Yasin? Sama hari Jumat. Bapak nih malam Jumat, ibunya sore Jumat. Di dekat rumah saya wirid Yasin dibuat ibu-ibu sore Jumat habis asar. Habis membaca Yasin, tahtim, tahlil. Habis itu pengajian dengan Ustadz Abdul Somad. Habis itu tanya jawab untuk masyarakat sekitar. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Supaya jangan ikut aliran sesat, supaya tahu mana Allah, mana hantu, mana setan. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan Tuhan hantu, Tuhan hantu. Yang kedua, Jumat yang kedua mengkaji hadis. Ustadz Somad mengajar. Jumat ketiga mengkaji fikih supaya tahu dia darah haid, darah istihadah, mandi wiladah, apa larangan perempuan, supaya jangan memotong kuku, menggunting kuku, supaya tidak memotong rambut. Ini semua pelajaran diatur dalam fikih mazhab Syafi'i. Yang keempat, belajar tentang akhlak supaya tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jumat kelima, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, supaya dia bisa nanti kalau dijawab anaknya, mak, tadi aku ditanya di sekolah, kalau nun mati jumpa kop tuh hukumnya apa mak? Kopnya lari karena takut nengok nun mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan orang wirid Yasin. Dia sudah mau baca Yasin, sudah alhamdulillah. Tapi dari kecil baca Yasin sampai tua tak ada perubahan. Di tempat kami Pak Ustadz dari dulu baca Yasin, apanya yang berubah? Dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Gara-gara pakai seragam tuh banyak ibu-ibu tak datang. Kenapa? Belum bayar iuran. Baca Yasin dekat rumah Ustadz Somad, tidak pakai iuran, tidak pakai seragam. Yang mau buat seragam silakan datang. Yang tak siap beli seragam jangan sampai tak datang. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak punya seragam. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak siap bayar iuran. Silakan datang, rezeki datang dari Allah. Yang kaya-kaya bawakan makanan, yang kaya-kaya bawakan kue, yang kaya-kaya bawakan air minuman, yang tak kaya bawakan perut kosong. Begitu wirid Yasin tempat saya.
Yasinnya setelah hatam surat Yasin, sekarang kita membaca tafsir surat Yasin. Yasin, bacanya 5 ayat ya Bu. Baca 5 ayat ya Pak. Iya Pak Ustaz. Ibu yang pertama 5 ayat Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Silakan ibu sebelahnya. Itu tando-tando. Tapi jangan langsung dicakapkan ke bebisik ke kawan sebelah. Memang tak pandai mengaji loh. Zaman sekarang ibu-ibu mau wirid Yasin sudah alhamdulillah. Jangan diejek. Ibu-ibu yang lain mabuk udah kena drama Korea. Sampai rambut dicat pirang macam orang Londo. Muka putih bukan main, tangan hitam. Gara-gara korban Bollywood, gara-gara korban ini semua. Ini Bapak, banyak perempuan zaman sekarang kalau di depan laki orang macam artis Korea, tapi kalau di muka lakinya macam sundel bolong, mak lampir, nyiblorong, suster ngesot. Itu tidak ada di kubu, tak ada di kubu. Ada memang dulu, tapi udah mati. Perempuan bersolek untuk lakinya atau untuk laki orang? Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Perempuan pakai parfum, pakai minyak wangi, haram hukumnya karena membangkitkan nafsu syahwat. Tapi bukan berarti perempuan bau bawang goreng. Perempuan harum semerbak itu di depan lakinya, Pak. Betul, Pak? Betul kata Bapak nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang kubu cantik bukan karena make upnya. Orang kubu cantik bukan karena bodaknya 2 inci. Orang kubu cantik bukan karena make up sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru, salah pasang mati lampu. Orang kubu cantik bukan karena bulu matanya dicukur diganti pakai spidol. Digantilah pakai spidol whiteboard. Sampai ke tompe undangan mati lampu, kipas mati. Kawan senyum, awak senyum. Rupanya bulu mata udah luntur ke bawah. Disapu pakai tisu. Makin. Itu namanya uang golak, awak golak. Yang digolakkan uang awak. Nah, kau sebelum bangkit tengok dulu. Tapi ibu yang dimuliakan, banyak sekarang umat Islam ini ibu-ibu saking inginnya cantik di depan orang, dipakaikan lipstik udah tak menempel lagi, udah dipasang kate lokek ke bawah. Entah mana bibir, entah mana dagu. Itu tak ada di kubu. Uang kubuku semua wajahnya cantik karena bekas air wudhu tahajud malam tadi, karena bekas wudhu sholat duha. Iya kan Pak? Bunyi apa bilang iya macam tertekan. Kalau bini menengok di bawah, awas kalau bilang tidak. Iya kan? Bapak yang tersiksa dengan ibu selama ini sabar Pak, karena bapak yang tersiksa terazab kalau mati itu nanti dikubur tidak kono azab lagi. Karena kata malaikat yang ikut jangan diazab lagi, udah azab dikubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita jaga semuanya untuk apa? Karena tema kita mempererat ukhuwah Islamiyah. Ibu yang Yasin, lanjutkan lagi wirid Yasinnya ya Bu. Undang ustadz-ustadz awak, perbaiki. Minta kepada buya awak, qori awak, ustadz awak, perbaiki bacaan tajwid Yasin kami ini. Jangan bertahun-tahun, berpuluh tahun baca Yasin tak jelas ujung pangkalnya. Itu kalau baca Yasin bersama banyak yang tak betul bacaan, karena dia baca ujungnya fayakun turjaun. Yang kucakapkan ini betul apa salah? Yang kucakapkan ini hak apa hak? Kita ini apa pula hak? Watawasau bil hak, bukan watawasau bil hak. Guru mengaji aku yang pertama, mak. Guru pertama mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan o, a i u. Alif 2 di atas, an alif 2 di bawah, in alif 2 depan on, an in on. Yang nyambung berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang ini tak tahu lagi. Anak sekarang membaca Quran di kubu masih pakai alif 2 ta. Di kubu orang mengaji udah pakai a bataba batata tatata basaba. Guru pertama omak, sesudah itu baru diserahkan omak ke guru mengaji. Dibawanya lah padi 1 kaleng,
dibawanya lah minyak lampu, dibawanya rotan, ujungnya dibolah ompek. Ustadz, iko anak aku ndak belajar mengaji, nanti kalau anak aku ini nakal jahat, pukullah dia pakai rotan ini. Aku sangko bercanda, rupanya serius. Balik oma aku ke rumah, dipukul guru tuh, sakitnya sampai ke tulang belakang, sampai koncing keluar. Tapi alhamdulillah, hari ini aku berkeliling Rokan Hilir, 1 hari 3 kali pengajian, dari mulai Panipahan sampai Batin Solapan, sampai jadwal nanti tak kemana-mana, mengalir pahalanya ke guru mengaji. Guru mengaji yang pertama adalah oma. Ibu-ibu mudah-mudahan menjadi guru mengaji yang pertama, insyaallah, amin. Nanti balik ke rumah, habis maghrib, minta anak bawa alif-alif, bawa Iqra mengaji. Nah, aku ingin ibu luruskan bacaan Al-Fatihahnya, karena anak nanti baca Fatihah sehari berapa kali? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Berapa kali semuanya? Banyak. Belum lagi qabliyah, belum lagi ba'diyah. Maka ibu meninggal dunia, emak saya meninggal 2019, tanggal 11 Rajab 2019, sekarang 2023, 4 tahun yang lalu. 2020, 2021, 22, 23, sampai hari kiamat pahala mengalir. Saya punya murid, saya punya santri, saya punya ceramah, mengalir pahalanya. Ibu bukan qari'ah, ibu bukan ustazah, ibu bukan profesor doktor, ajar anak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh nak, rohnya terlalu tebal, bukan bismillahir, tebal dia tafhim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu tak bergetar dada nak kalau dipegang dado. Kalau bergetar dada itu ha. Tapi kalau tak bergetar dada, tapi ibu gosok gigi dulu. Kalau tidak 2 gondangnya, kalau tak anak tuh pingsan, awak pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan sambal belacan podas. Alhamdulillahi rabbil A-nya dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyanya pakai tasdid, bukan iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihnya baru ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ha, sad, ta. Di situ banyak tersangkut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dza. Banyak tak bisa membedakan mana dza, mana za, mana Allah, mana ja. Ijajah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan dal, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarkan dia di rumah, Bu. Setelah itu ibu antar dia ke tempat tahfiz Quran An-Nafi'ah. Saya tadi sebelum kemari mohon maaf 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Kenapa Ustaz Somad lama betul datang? Singgah tadi sebentar menjumpai anak-anak, 400 anak mengaji Quran di rumah tahfiz Quran An-Nafi'ah. Yang sudah menyerahkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan anaknya, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga menyerahkan, innalillah. Siap menyerahkan anaknya ke tahfiz Quran? Insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu sedapnya kalau kita berdoa ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan.